Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sarapan pagi bersama dengan Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Banyak orang-orang yang menjadi lesu. Bahkan orang-orang muda seperti menjadi tidak berdaya. Kalau saja kita bisa mendengar curahan hati mereka, akan ada orang-orang yang berkata, "Di mana Tuhan? Hidup saya seperti tersembunyi dari Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memperhatikan hak saya? Seakan-akan Tuhan tidak ada." Dan ketidakadilan itu terjadi di mana-mana, bahkan terjadi pada kita. Tapi Tuhan katakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Artinya, kalau Tuhan mengizinkan bahkan ketidakadilan terjadi di dalam kehidupan kita, dan ketika kita menjerit berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan punya rencana yang agung dan mulia. Tidak terduga pengertian Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Segala sesuatu bisa berubah sedemikian cepat. Di saat kita masih merasa kita tertindas, kalau Tuhan berkata waktunya perubahan terjadi, maka akan terjadi. Tetapi ketika perubahan itu terjadi, apakah kita siap? Ketika Tuhan mengadakan sesuatu, apakah kita dapat melihat bahwa itu rencana Tuhan? Seperti Yusuf. Di pagi hari, ketika dia bangun, badannya masih kumel. Dia masih berstatus sebagai narapidana. Menjelang sore hari, statusnya sudah berubah. Dari seorang narapidana yang kumel menjadi seorang perdana menteri. Esther dari seorang gadis Yahudi biasa, ketika bertemu raja statusnya berubah saat itu. Tidak lama kemudian diangkat menjadi ratu. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi begitu cepat. Tuhan sanggup mengubah keadaan sedemikian rupa. Tapi permasalahannya, ketika hal itu terjadi, apakah kita siap? Karena itu perlu sekali bagi kita umat Tuhan untuk menjadi seperti Allah kita. Allah kita dikatakan tidak lesu, tidak kenal lelah. Kita pun harus demikian. Kita saat ini mungkin dalam keadaan tertindas. Saat ini kita lemah, bisa saja. Tetapi karena kita punya Allah yang tidak terduga pengertiannya, maka kita harus mempersiapkan diri senantiasa untuk mengalami
pekerjaan-pekerjaannya yang besar, untuk mengalami kedahsyatan-kedahsyatannya. Karena itulah agar kita tidak lelah, agar kita tidak lesu, firman Tuhan katakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Menanti-nantikan artinya menanti-nanti dengan sabar, dengan percaya bahwa kalau belum terlihat secara jasmani pekerjaan Tuhan bagi kita, tetapi mata iman kita berkata, Tuhan tidak mungkin melalaikan janjinya. Tuhan tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin berbohong. Tuhan pasti menepati janjinya. Tapi yang harus kita lakukan adalah menanti-nanti dengan sabar. Menanti-nanti dengan percaya. Agar kita bisa kuat, diperlukan apa lagi? Terikat bersama. Sama seperti ranting yang tidak bisa berbuah kalau tidak melekat pada pokok. Sebuah pohon, dia akan menyerap mineral-mineral dari dalam tanah. Akar pohon itu akan menyerap mineral-mineral dari tanah, lalu dialirkan ke batang. Dari batang mineral itu akan dibawa ke ranting. Dari ranting akan diproses di daun dengan bantuan cahaya matahari. Hasilnya adalah buah-buah. Ranting itu nggak bisa berbuah kalau rantingnya terpotong, nggak nyambung sama pokok, nggak akan berbuah. Demikianlah juga dengan kita. Kita tidak akan pernah mendapat kekuatan baru kalau kita tidak melekat kepada pokok. Atau di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini, kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita tidak duduk diam bersama-sama dengan Tuhan, kita melalaikan waktu-waktu saat teduh kita tidak simpan firman itu di dalam hati kita tidak kerjakan firman itu, kita tidak perkatakan firman itu, bagaimana kita akan mendapat kekuatan yang baru? Kita perlu kekuatan yang baru menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika ketidakadilan, ketika hal-hal yang tidak kita sukai, yang membuat kita tidak nyaman, ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Itu merupakan hal yang biasa. Tapi bagian selanjutnya dikatakan, Allah akan memberi jalan keluar. Pada saat kamu dicobai, Allah akan beri jalan keluar. Dia beri kekuatan kepada kita. Sehingga kita melihat pencobaan-pencobaan itu bukan dari sisi lemahnya kita. Tapi karena kita melekat kepada Tuhan, melekat pada pokok, maka kita melihat pencobaan-pencobaan itu dari pokok itu, melihat dari sisi Tuhan. Aduh, berat ini. Tapi puji Tuhan, saya bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saya. Saya di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam saya. Yohanes 15 ayat 4 kan katakan, jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita akan berbuah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kekuatannya Tuhan ada bagi kita. Kalau Tuhan di dalam kita, kekuatan Tuhan ada dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita tinggal di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Itulah sebabnya kita dapat menyanyi betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepadanya. Dan ini harus menjadi kesaksian kita umat Tuhan. Siapa bilang umat Tuhan tidak mengalami pencobaan? Siapa bilang umat Tuhan tidak akan mengalami kelemahan? Tuhan izinkan supaya kita pun dapat menyaksikan apa itu kekuatan Tuhan. Dan kesaksian itu akan keluar sebagai hasil dari kita melekat kepada pokok.
menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekarang bukankah sudah saatnya kita ini harus, dalam tanda kutip ya, harus berlari? Sudah saatnya kita berjalan, berlari. Kehidupan menuntut kita untuk bekerja keras, baik untuk kehidupan jasmani kita, demikian juga untuk kehidupan rohani. Hari-hari ini Tuhan mengizinkan ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya mengalami badai di dalam kehidupan. Baik itu badai ekonomi, ada juga kesehatan, ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang harus dikarantina saat ini karena wabah yang sedang terjadi, dan seakan-akan Tuhan tidak meluputkan mereka. Bisa jadi di antara mereka sedang bertanya-tanya, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa, tapi di mana Tuhan? Mana janji firman Tuhan? Kok saya bisa kena ya? Saya sudah doakan anak saya. Seperti Ayub. Ayub setiap anak-anaknya pulang berpesta, dia selalu bawa anak-anaknya untuk menghadap Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kurang apa Ayub? Dalam hati mungkin bertanya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih resep kepada kita umat Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya apa? Pasrah kepada Tuhan. Tapi kalau pasrah kepada Tuhan bukan berarti diam. Nah, ini yang kita harus ketahui. Bukan berarti diam ya. Diam, pasrah, nah itu beda. Diam, ya udah deh, mau gimana lagi, ya udah, saya nggak mampu lagi, pasrah aja. Nah itu menyerah. Tapi kalau pasrah kepada Tuhan, menantikan Tuhan, itu artinya Tuhan mau apa? Oke Tuhan, saya kerjakan. Saya nggak kuat lagi Tuhan, tapi Tuhan suruh saya bikin apa? Oke, saya lakukan. Kita ibaratkan, kalau ada seseorang yang membutuhkan bantuan, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia datang kepada orang yang kuat. Lalu dia katakan kepada orang itu, Pak, saya butuh bantuan, saya sudah gak sanggup lagi. Saya pasrahkan hidup saya kepada Bapak. Artinya apa? Kalau si Bapak itu bilang, Bapak yang kuat itu, dia katakan, Anda harus kerja kepada saya. Kalau Anda mau saya tolong. Disuruh pel rumahnya yang gede, orang itu akan laksanakan. Iya bukan? Demi mendapat pertolongan dari Bapak itu. Dia akan lakukan apa saja yang diminta oleh si Bapak yang akan memberi dia pertolongan. Itu namanya pasrah. Demikian juga kalau kita pasrah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, dikerjakan. Salah satu pengertian dari menanti-nantikan Tuhan, tinggal melekat kepada Tuhan, menjadi satu, sama seperti ranting. Kalaupun ranting itu melekat kepada pokok, tetapi dia tidak menyerap mineral, tidak menyerap air yang dibawa dari pokok, dari akar melalui pokok, lalu dia tidak serap, ya ranting itu akan mati dan tidak akan berbuah. Karena itu penting bagi kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan pikiran firman. Karena itulah di ayat yang lain dikatakan oleh Tuhan Yesus, biarlah pikiran kita ini dikuasai oleh pikiran Kristus. Mata kita melihat kekacauan. Lot selama tinggal di kota Sodom, firman Tuhan katakan jiwanya tersiksa. Pertama itu karena salah memutuskan. Lalu yang kedua karena apa? Karena dia keluar dari hadirat Tuhan. Abraham, dia tinggal di sekitar orang Kanaan. Apakah orang Kanaan tidak jahat? Apa
Kanaan itu penyembah Tuhan. Mereka pun penyembah berhala. Meskipun memang di Sodom lebih parah, kerusakan moralnya lebih parah. Tetapi ada perbedaan. Lot tersiksa jiwanya. Karena apa? Keluar dari rancangan Tuhan. Keluar dari hadirat Tuhan. Abraham, dia selalu menaikkan mezbah kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kalau kita tidak menaikkan mezbah di hadapan Tuhan, kalau kita tidak rajin-rajin menyerap firman Tuhan bagi kita, maka kita akan memiliki jiwa yang tersiksa melihat keadaan hari-hari ini. Tidak tenang. Ujung-ujungnya apa? Lesu dan lelah, penat. Orang yang lesu, lelah, penat tidak mungkin bersemangat. Firman Tuhan katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita bersemangat, kita kuat menanggung penderitaan yang Tuhan bebankan, yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Kita bersemangat, Tuhan akan berikan kita hikmat, Tuhan akan berikan kita ide, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Tuhan tolong kita semua. Marilah kita berkomitmen. Hari ini, pikiran saya akan dipenuhi dengan pikiran Kristus. Hari ini, saya akan banyak-banyak merenungkan firman. Kalau menghadapi sesuatu, harus mengambil keputusan. Saya akan bertanya kepada Tuhan. Dengan jalan apa? Saya berdoa, merenungkan firman, bertanya kepada Roh Kudus, minta pertolongannya. Roh Kudus sahabat kita. Dia guru bagi kita. Tuhan itu adil. Kalau Tuhan bisa bicara kepada orang lain, Dia juga mau berbicara kepada kita. Bahkan di saat-saat teduh kita, sepanjang hari ini. Besok kita akan masuk di hari yang baru lagi, dengan satu kesaksian yang baru, dengan pengalaman yang baru. Itu artinya orang-orang di dalam Tuhan berjalan makin lama makin kuat. Amsal katakan, orang benar itu berjalan kian lama kian terang. Terang seperti rembang tengah hari, semakin terang. Itulah kehidupan kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, dengan percaya, pasrah kepada Tuhan. Pasrah berarti mau mengikuti apa maunya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apapun itu. Kelihatannya merugikan, tapi oke Tuhan, saya pasrah, mau buat apa lagi? Saya kerjakan. Lalu yang kedua, melekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menolong kita, menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang kuat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus. Allah yang heran, Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa yang selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, mampukan kami, tolong kami, supaya kami dapat terus melekat kepada Engkau, punya kerinduan ada dalam hadirat Allah, menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami. Bukan kepada kekuatan dunia ini, bukan kepada filsafat dunia ini, tetapi kebenaran Tuhan itu yang menjadi fokus pandang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hidup di tengah-tengah zaman yang sulit, satu keadaan yang menegangkan, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami terus mengarahkan pandang kami kepadamu, maka ada pertolongan Tuhan yang tersedia bagi kami. Terima kasih banyak. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kami bawa rekan-rekan penjaga menara dalam tangan Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing. Hadirlah di dalam setiap persekutuan kami.
setiap doa-doa kami, apapun pergumulan kami masing-masing, beserta dengan keluarga kami. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya persoalan-persoalan yang lain. Doa kami Tuhan hadir di dalamnya. Kami berdoa bagi negeri kami, berkatilah Indonesia. Berkatilah setiap pemimpin kami yang ada di negeri ini ya Tuhan. Berkat-Mu atas presiden, wakil presiden kami, serta para menteri, semua pejabat di tanah air ini. Berkati ya Tuhan. Berkat-Mu atas provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kami berdoa, berkatilah Nangro, Aceh, Darussalam. Berkati rakyat yang ada di dalamnya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, berkati. Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Lampung, berkati. Saudara-saudara kami, warga negara Indonesia khususnya yang ada di Pulau Jawa ini, berkati. Yang ada di Provinsi Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah khusus ibu kota Yogyakarta, berkati. Tuhan tolong daerah istimewa Yogyakarta, masyarakat yang ada di dalamnya, Tuhan berkati. Masyarakat yang ada di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Tuhan berkati. Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, berkati. Yang ada di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Tuhan berkati semua. Tolong banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau secara pribadi yang ada di setiap provinsi ini. Kami berdoa keselamatan dari Tuhan menjadi milik bagian mereka. Tuhan, pekabaran Injil hari-hari ini semakin meluas. Rasanya di mana-mana mereka juga bisa mendengar dari firman Tuhan. Maka kami berdoa pengurapan-Mu atas setiap pemberitaan kebenaran-Mu. Ada telinga-telinga yang mendengar, baik dengan sengaja, dengan tidak sengaja. Kami percaya firman Tuhan bekerja di dalamnya. Sehingga ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya berkat kasih karunia-Mu atas kami semua. Apa yang kami kerjakan dibuatkan Tuhan berhasil. Di atas semua yang terjadi, biar kami tidak sombong, kami tidak lupa diri, tapi kami tahu semua itu datang dari Tuhan. Berkat-Mu atas hamba-Mu yang sudah melayankan firman-Mu bagi kami sekalian. Kami pegang firman-Mu, kami alami kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Anak, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.